Selamat datang di program Insight News. Bersama saya, Pangestu Nurul Afjain. Kita akan membahas topik yang menjadi fondasi penting dalam dunia media modern, yaitu jurnalisme investigasi sebagai pilar transparansi, kajian sejarah, proses, prinsip, dan praktiknya. Baik, kita lanjut ke segmen pertama tentang sejarah. Jurnalisme investigasi bukanlah hal yang baru. Akar sejarahnya dapat ditelusuri sejak akhir abad ke-19 di Amerika Serikat melalui gerakan Mukeres para wartawan yang mengungkap skandal politik, korupsi, hingga pelanggaran HAM. Nama-nama seperti Ida Wallace, Upton Sinclair, dan Nellie Billy menjadi pelopor dalam membongkar fakta yang tersembunyi demi kepentingan publik. Di Indonesia sendiri, praktik jurnalisme investigasi mulai menonjol pada era reformasi saat kebebasan pers mulai dijamin oleh undang-undang. Media seperti Tempo, majalah Gatra menjadi contoh nyata keberanian jurnalis dalam mengungkapkan kasus besar, dari korupsi hingga pelanggaran hak masyarakat. Baik, kita lanjut ke segmen kedua, proses investigasi. Berbeda dari jurnalisme biasanya, jurnalisme investigasi menuntut proses yang panjang dan mendalam. Langkah-langkah meliputi penentuan isu, pengumpulan data, verifikasi fakta, wawancara mendalam, serta analisis bukti. Jurnalis harus mampu menelusuri jejak dokumen, memahami konteks sosial dan politik, bahkan kadang menghadapi ancaman ketika hasil liputannya menyentuh pihak berkuasa. Proses ini bisa dinamakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sebelum akhirnya dipublikasikan. Kita lanjut ke segmen ketiga tentang prinsip-prinsip dasar. Nah, prinsip utama jurnalisme investigasi adalah kebenaran, independensi, dan keberpihakan kepada publik. Seorang jurnalis investigasi tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi. Ia bekerja dengan dasar the public has the right to know. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, jurnalisme investigasi juga harus memegang etika, tidak manipulasi fakta, tidak menyebarkan fitnah, dan selalu memberi kesepakatan pada pihak yang terlibat untuk memberikan klarifikasi. Baik, kita lanjut ke segmen keempat tentang praktik di era digital. Nah, di era digital saat ini, praktik jurnalisme investigasi menghadapi tantangan baru. Munculnya media sosial dan banjir informasi, publik sering sulit membedakan mana berita hasil investigasi, mana berita hoax. Namun di sisi lain, teknologi juga membantu proses investigasi, misalnya melalui data jurnalisme, pelacakan digital, dan analisis dokumen menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Banyak kolaborasi internasional lahir seperti Panama Papers dan Pandora Papers yang membuktikan bahwa jurnalisme investigasi tetap relevan dan berdaya. Oke, kita lanjut. Pada akhirnya, jurnalisme investigasi bukan sekedar profesi, melainkan panggilan moral untuk menjaga transparansi dan keadilan di tengah derasnya informasi. Jurnalis investigasi hadir sebagai penjaga kebenaran, memastikan bahwa publik tidak dibutakan oleh manipulasi
dan kebohongan. Saya Pangestu Nurul Arjain, mahasiswa KPI. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa dalam Learning Journal Insight News berikutnya. Dan ingat, kebenaran adalah cahaya bagi demokrasi. Selamat malam.